To my YouTube channel. Nah, kalau sebelum-sebelumnya aku buat video terkait materi-materi yang aku dapat selama pendidikan guru penggerak. Nah, kali ini aku akan berbagi materi yang aku pelajari dari SIM PKB kita masing-masing, yaitu program Semangat Guru 2 dengan topik motivasi. Ya, jadi topik ini memang benar-benar sangat bermanfaat untuk kita pelajari supaya kita tahu bagaimana sebaiknya menjadi seorang guru itu. Nah, sebelum aku menjelaskan terkait materi yang aku pelajari ini, alangkah baiknya aku memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama aku Santa Novia Sitanggang. Aku salah satu guru di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kali ini yaitu motivasi. Tentu kata motivasi ini tidak asing lagi teman-teman. Motivasi. Setiap orang pasti memiliki motivasi dalam kehidupan. Orang yang tidak memiliki motivasi, kita pastilah tahu bagaimana ciri-cirinya. Ya, bahkan kita sendiri, kalau ketika kita tidak memiliki motivasi hidup atau kita tidak memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan, kita pasti tahu bagaimana ciri-cirinya. Salah satunya apa? Biasanya malas, bawaannya cuek, wajahnya kusam. Biasanya seperti itu. Tapi kali ini terkait motivasi, kita harus tahu dulu apa itu motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri untuk melakukan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Jadi motivasi itu dorongan dari dalam diri sendiri, ya, dari dalam diri sendiri. Bagaimana supaya kita memiliki motivasi diri? Ketika kita punya motivasi diri, tentu kita bisa melakukan setiap kegiatan tanpa ada paksaan. Hal-hal yang baru yang saya pelajari terkait motivasi dan merdeka belajar dari program Semangat Guru 2 ini, yang pertama adalah motivasi itu sangat berperan penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Motivasi yang kedua, motivasi membuat semua orang berbahagia. Nah, terkait dengan merdeka belajar yang saya pelajari juga, selama ini mungkin beberapa orang dari kita guru salah mengartikan konsep merdeka belajar itu. Nah, merdeka belajar itu bukan semata-mata ya udah bebas belajar, bukan. Tapi merdeka belajar berarti murid terlibat dalam mengatur tujuan, proses dan penilaian belajar. Jadi setiap tujuan dari pembelajaran itu murid dilibatkan dalam kegiatan. Kira-kira apa kebutuhan yang mereka perlukan? Nah, motivasi dan merdeka belajar ini saling berkaitan. Ketika kita memiliki motivasi, tentu merdeka belajar juga akan mudah diterapkan. Ketika seorang guru termotivasi, maka akan tercipta merdeka mengajar yang akan mempengaruhi, yaitu kita menjadi tangguh terhadap stres, lalu meningkatkan kinerja kita sebagai seorang guru. Dalam merdeka belajar juga ada 3 hal yang harus kita capai, yaitu komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, refleksi berkala. Nah, inilah yang diperlukan ketika melaksanakan merdeka belajar untuk tujuan kita. Bagaimana kita komitmen terhadap tujuan, bagaimana kita bisa mandiri, dan bagaimana kita melakukan refleksi di setiap pembelajaran yang kita berikan. Nah, teman-teman, lembar aksi 1 yang saya download dari program Semangat Guru 2 ini sangat membantu saya untuk melatih motivasi saya. Saya ada beberapa tips untuk para pengajar bagaimana mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Nah, yang pertama adalah cara kita mengelola motivasi adalah kita bisa mengambil jeda waktu sedikit ketika kita mulai jenuh. Begitu. Kita bisa mengambil waktu, atau istilah sekarangnya itu me time. Kita ambil waktu kita sejenak untuk rehat, lalu kemudian melanjutkan kegiatan kita. Dengan kita bisa bersemangat melakukan apapun kegiatan, tentu dalam penerapan merdeka belajar ini juga akan mudah kita terapkan. Begitu teman-teman. Semangat untuk seluruh guru-guru di Nusantara untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih.